Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Saya Hani Kusmayati SPD, CGP Angkatan 7 dari SMA Negeri 1 Dayakolot, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan fasilitator Ibu Ida Siti Faridah MPD dan pengajar praktik Ibu Yanti Rosmayanti MPD, akan melaporkan kegiatan aksi nyata modul 1.4 budaya positif yang terdiri dari dua kegiatan, yaitu membuat keyakinan kelas dan berbagi pemahaman dan pengalaman budaya positif dengan rekan sejawat di SMA Negeri 1 Dayakolot. Latar belakang dilaksanakannya kegiatan aksi nyata ini adalah untuk menerapkan ilmu yang diperoleh dari pendidikan guru penggerak tentang budaya positif di sekolah. Seperti telah kita ketahui bersama, sekolah merupakan rumah kedua bagi anak-anak. Hendaknya menjadi lingkungan yang aman dan nyaman bagi mereka. Penerapan budaya positif di sekolah akan menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak, juga akan mendorong anak untuk mampu berpikir, bertindak mandiri, dan bertanggung jawab sesuai dengan karakter profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, tujuan dan tolak ukur dari kegiatan aksi nyata ini dapat dilihat dari rancangan tindakan aksi nyata yang telah dibuat sebelumnya, seperti terlihat pada bagan berikut ini. Berikut dokumentasi kegiatan aksi nyata modul 1.4 budaya positif di SMA Negeri 1 Dayakolot. Selamat menyaksikan. Sebelum kita mulai acara ini, mari kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mempersingkat waktu, Bapak Ibu, lanjut langsung ke acara pertama, yaitu tentang berbagi pemahaman dan pengalaman budaya positif di SMA Negeri 1 Dayakolot. Ini adalah merupakan aksi nyata modul 1.4 dari program pendidikan guru penggerak angkatan ke-7. Untuk itu yang akan pertama kali menyampaikan adalah Bu Hadi. Adanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Alhamdulillah, mudah-mudahan Bapak Ibu pagi ini semangat membersamai kami di sini. CGP Angkatan 7, saya sama Bu Widya ingin menyampaikan apa yang kami peroleh dari pendidikan guru penggerak yang kami ikuti dari bulan November ya, Miss, dari bulan November. Pada kesempatan kali ini, sebelum saya berbagi pemahaman dan pengalaman, saya ingin mengucapkan terlebih dahulu kepada Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu hebat semuanya, guru SMA Negeri 1 Dayakolot yang telah mendukung saya sama Miss Wid dalam mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Ya, saya juga minta doa dari semua supaya saya bisa menyelesaikan pendidikan guru penggerak ini dengan lancar. Pada kesempatan kali ini, saya sama Miss Widya itu akan berbagi pemahaman dan pengalaman budaya positif di SMA Negeri 1 Dayakolot, di mana budaya positif ini adalah salah satu modul yang kami pelajari di pendidikan guru penggerak di modul ke-1. Oke. Pada kesempatan kali ini saya Hani Kusmayati SPD sama Ibu Widya Aspuri sebagai calon guru penggerak angkatan 7 dari SMA Negeri 1 Dayakolot. Mudah-mudahan bisa memberikan wawasan baru kepada Bapak Ibu
dari apa yang kami peroleh dari pendidikan guru penggerak kali ini. Tapi sebelumnya mungkin sebelum saya mempresentasikan budaya positif, ada baiknya mungkin ada di sini saya berikan selayang pandang tentang pendidikan guru penggerak, di mana guru penggerak ini merupakan program pemerintah yang sekarang lagi di booming ya oleh pemerintah, dikeluarkan sejak tahun meluncurnya guru penggerak itu tahun 2020 pada masa pandemi. Jadi guru penggerak ini kalau kita lihat di sini adalah bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru. Kompetensi guru yang akan mendorong upaya peningkatan kualitas pendidikan baik di sekolah maupun di luar sekolah dengan menggunakan pendekatan andragogi dan blended learning. Jadi kami di sini, saya sama Miss Wid dan kebetulan Bu Santi juga alhamdulillah sudah selesai dalam pendidikan guru penggerak ini. Meskipun gemar-gembornya ya calon lulusan pendidikan guru penggerak akan jadi kepala sekolah atau akan jadi apa, terus terang kalau saya itu tidak ada pikiran ke sana. Pada saat saya mendaftar jadi guru penggerak, terus terang ya, awalnya itu adalah penasaran. Ya, penasaran ada apa sih di guru penggerak sampai di pemerintah itu menggembar-gemborkan secara kemana-mana gitu ya. Nah, di sini setelah saya mengikuti pendidikan guru penggerak, saya mengalami pelatihan yang lain dari pelatihan-pelatihan yang saya ikuti selama saya mengikuti pelatihan di masa pandemi. Jadi untuk pendidikan guru penggerak ini pendekatannya itu pendekatan andragogi. Jadi pelatihannya untuk seperti LMS, terus ada luringnya, ada daringnya, lokakarya, sehingga di sini ada blended learning. Lanjut, Miss. Terus di sini apa sih manfaat pendidikan guru penggerak? Mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi bagi Bapak Ibu guru yang ingin mendaftar ya, yang punya keinginan. Dan kalau saya sebagai pribadi, kalau ada kesempatan kenapa tidak ya, kenapa tidak? Kalau misalnya ada kesempatan untuk belajar, kenapa tidak mau ya? Meskipun pada pendidikan guru penggerak ini memang syarat utamanya itu adalah dari usia ya, usianya tidak boleh lebih dari 50 tahun. Dan saya di sini lihat Bapak Ibu guru di SMA Negeri 1 Dayakolot masih banyak potensi-potensi yang bisa kita gali dan bisa daftar di pendidikan guru penggerak. Kebetulan untuk tahun ini masih ada dibuka satu angkatan, yaitu angkatan 10. Jadi angkatan untuk 2023 ini ada 3 angkatan 8, 9, 10. Angkatan 8 dan 9 sudah ditutup kemarin tanggal 10 Januari. Nah sekarang mungkin nanti akan dibuka lagi angkatan 10. Mudah-mudahan di angkatan 10 ada dari Bapak Ibu guru yang bisa mendaftar dan supaya kita bisa bergerak bersama-sama memajukan SMA Negeri 1 Dayakolot. Untuk hari ini saya sama Miss Widya, karena kita sudah menyelesaikan modul 1, di akhirnya itu adalah budaya positif, di mana di modul 1.4 itu di alur terakhir di aksi nyatanya itu adalah kami harus sharing kepada Bapak Ibu guru di sekolah tentang budaya positif ya. Nah budaya positif itu apa sih? Di sini kita lihat kenapa kalau misalnya menurut secara logika ya, budaya positif itu tidak bisa dilaksanakan sendiri-sendiri. Jika saya mendapatkan materi budaya positif terus saya hanya melaksanakan sendiri, itu tidak akan berpengaruh apa-apa di sekolah ya. Jadi di sini budaya positif akan menumbuhkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran.
itu budaya positif. Terus juga akan mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak mandiri dan bertanggung jawab. Dan kalau saya bekerja sendiri, saya hanya bekerja di kelas saya sendiri, budaya positif itu tidak akan tumbuh di sekolah. Ini harus dilakukan oleh seluruh sivitas akademis sekolah. Dari guru, dari manajemen sekolah, dari orang tua, dan dari siswa itu sendiri. Ya, makanya di aksi nyata di budaya positif ini kami ditugaskan untuk memberikan pengalaman atau pemahaman ketika kami melaksanakan budaya positif di kelas kami, ya, di kelas kami. Mudah-mudahan yang sebenarnya ini juga sering Bapak Ibu lakukan sebenarnya, cuma mungkin tidak didokumentasikan, ya. Lanjut, Bu. Nah, konsep-konsep dalam modul budaya positif itu ada 6 konsep yang kami terima, ya. Yang pertama itu ada yang disebut dengan disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Terus yang kedua ada teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Terus yang ketiga ada keyakinan kelas, itu materinya, ya. Yang keempat itu ada kebutuhan dasar manusia. Yang kelima itu 5 posisi kontrol sebagai guru, dan yang keenam itu adalah segitiga restitusi. Nah, itu adalah materi dari budaya positif yang kami terima di modul 1.4. Dan kalau digambarkan dengan sebuah bagan, ya, maka budaya positif itu seperti yang Bapak Ibu lihat di slide materi yang kami tampilkan. Di sana yang mendasarinya adalah teori kontrol dari William Glasser. Ada 4 teori kontrol, bahwa katanya Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Jadi Bapak Ibu, menurut teori kontrol dari William Glasser, kita tidak bisa mengontrol orang lainnya siapa, bisa rekan sejawat, bisa anak-anak, ya. Kita tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Terus yang kedua, semua perilaku manusia itu memiliki tujuan. Di bawah ada penjelasannya. Terus model berpikir menang-menang, itu teori kontrol dari William Glasser, ya. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Terus yang terakhir adalah realitas kebutuhan manusia itu berbeda, karena setiap manusia itu punya kebutuhan dasarnya. Dan menurut dari teori William Glasser, bahwa manusia itu mempunyai 5 kebutuhan dasar manusia yang nanti kita akan jelaskan secara rinci. Nah, ini adalah bagan-bagannya. Bapak Ibu bisa lihat di sini, mulai dari disiplin, ya, disiplin positif. Terus ada teori motivasi, ada nilai kebajikan universal, ada keyakinan kelas. Ini semua materi yang ada di modul 1.4. Terus ada 5 posisi kontrol sebagai guru. Terus yang terakhir itu adalah segitiga restitusi. Lanjut, Bu. Oke, untuk materi yang pertama untuk disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Bapak Ibu pernah mendengar kata disiplin, ya? Ya. Kalau mengenal kata disiplin, yang terbayang apa? Aturan. Pelanggaran. Sanksi. Oke. Sanksi. Memaksa. Oke. Ya, itu adalah disiplin, ya. Hubungannya dengan tepat waktu tadi gitu, ya. Aturan, sanksi, pelanggaran. Nah, di dalam di modul budaya positif ada istilah namanya disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman, tanpa hukuman. Itu disiplin positif. Jadi kita menerapkan disiplinnya tanpa ancaman ke anak-anak. Kalau kamu ini, kamu akan ini diancam, gitu, ya. Ya, itu kalau disiplin positif tanpa ancaman. Lanjut, Bu. Nah, disiplin positif ini tentu saja saya sama Miss Win di pendidikan guru penggerak itu untuk menumbuhkan di
anak-anak itu nilai kebajikan universal yang sekarang sedang gembar-gembar adalah profil belajar Pancasila. Nah, itu sebagai nilai kebajikannya. Ya, kita ingin anak-anak memiliki nilai kebajikan itu. Nilai kebajikan itu profil belajar Pancasila. Ada berapa ya Bapak Ibu ya? 6. Ya, ada 6, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Nah, kita dengan disiplin positif itu ingin menciptakan profil, membentuk siswa menjadi profil pelajar Pancasila itu dengan disiplin positif. Oke, itu dengan disiplin positif. Lanjut, Miss. Terus selanjutnya, nah ada teori motivasi, hukuman, penghargaan, konsekuensi, dan restitusi. Nah ini tadi ya, kalau kita berbicara tentang disiplin, maka ada pelanggaran, ada hukuman, ada sanksi, gitu kan tadi ya. Nah apa sih itu hukuman, apa sih itu penghargaan? Nah di sini juga ada istilah konsekuensi dan restitusi. Kalau saya sendiri secara pribadi ini baru menemukan di guru penggerak. Ya, di guru penggerak ada konsep konsekuensi dan restitusi. Kalau yang saya dapat sebelumnya seperti Bapak Ibu, ada hukuman, ada sanksi, kalau tidak disiplin, ada hukuman, ada sanksi, itu kan ya. Ternyata ada di modul ini ada konsep yang namanya konsekuensi dan restitusi. Oke, lanjut Bu. Nah, sekarang kita tahu ya, kita lihat di layar teori motivasi perilaku manusia. Tadi menurut Gleiser itu, yaitu yang pertama, manusia itu ketika melakukan sesuatu ada 3 motivasi menurut teori tersebut. Yang pertama adalah menghindari hukuman. Ketika seseorang melakukan sesuatu, kita atau siswa itu untuk menghindari hukuman atau menghindari ketidaknyamanan. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Ketika kita melakukan sesuatu itu ingin melakukan imbalan. Terus yang terakhir adalah untuk menghargai diri sendiri. Dimana ya ketiga teori motivasi tersebut itu akan menumbuhkan motivasi eksternal dan internal pada diri kita. Itu ya. Jadi ini menurut teori motivasi bahwa kita melakukan sesuatu itu ada 3 motivasi. Yang pertama menghindari hukuman, yang kedua mendapatkan imbalan, dan untuk menghargai diri sendiri. Oke, lanjut nih. Nah, ini yang menggelitik saya di guru penggerak, Bapak Ibu. Antara hukuman dan penghargaan. Antara hukuman dan penghargaan di sini ada suatu apa ya namanya, quotes ya, bukan quotes ya. Dari Alficom ada di modul guru penggerak bahwa saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak memilih untuk melakukannya. Jadi di sini ada mungkin kalau secara bahasa ketika kita ngasih kamu kalau misalnya melakukan ini akan mendapatkan ini. Jadi kesannya mereka itu tidak bisa kalau tidak dikasih hadiah. Ya, mereka itu tidak bisa kalau tidak dikasih imbalan. Tuh, makanya di modul guru penggerak penghargaan itu diidentikan dengan hukuman. Kenapa? Karena penghargaan itu merusak hukuman. Penghargaan itu menurunkan kualitas. Penghargaan itu menurunkan kreativitas. Nah, itu. Kalau dilihat dari modul begini mungkin seperti ranking. Ya, seperti ranking. Kan udah beberapa tahun di kurikulum 2013 sebenarnya tidak boleh pakai ranking ya. Itu ya. Tidak boleh pakai ranking. Nah, seperti itu. Ranking itu kan sebuah apresiasi, sebenarnya sebuah apresiasi yang selama ini kita lakukan ke anak yang
ranking 1 di apa ditulis itu ya, ranking 1, ranking 2, ranking 3 gitu kan ya, sampai 10 besar lah. Nah yang tidak 10 besar tidak dikasih ranking. Nah itu sebenarnya katanya dalam modul itu, ketika kita memberikan penghargaan kepada sebagian anak, maka sebagian anak yang lain itu merasa sakit. Itu mungkin yang saya tangkap dari konsep bahwa penghargaan itu adalah sebuah hukuman. Jadi ketika kita mengapresiasi seseorang, mengapresiasi anak, ya, jadi jangan sampai apresiasi yang kita berikan kepada satu anak itu menyakiti anak yang lain, sehingga di sana ada mematikan kreativitas. Seperti begini, Bapak Ibu di kelas memberi bintang pada anak ketika ke depan, dan biasanya yang ke depan itu saja, ya enggak? Karena yang sudah merasa tidak mampu, dan saya malah tidak mampu, ya buat apa bintang gitu kan ya, buat apa bintang. Jadi begitu, jadi mematikan kreativitas. Jadi tidak ada motivasi untuk mereka untuk supaya berbuat lebih baik lagi. Nah itu yang saya yang saya peroleh di materi yang di modul ini yang menggelitik saya, karena pada saat saya di kelas ya saya sering seperti itu. Pada saat saya di wali kelas, saya sering mengapresiasi anak yang 10 besar ya, yang seperti itu. Tapi mungkin di sini kita bisa mengukurlah penghargaan yang kita berikan itu sampai sejauh mana. Yang jangan sampai ada kejadian-kejadian seperti yang ada di layar, bahwa penghargaan itu bisa menurunkan kualitas. Jangan sampai penghargaan yang kita berikan kepada anak-anak itu seperti itu. Itu untuk hukuman dan penghargaan. Lanjut, Miss. Nah, tadi ada dua istilah di modul guru penggerak yang baru saya dapat, ya, Mungkin Bapak Ibu sudah tahu, ya. Di sini ada konsekuensi dan restitusi. Hukuman, ada hukuman. Tadi hukuman itu kalau tidak disiplin dihukum, jadi sanksi, ya. Hukuman adalah diberikan bisa berupa fisik maupun psikis, itu hukuman. Terus konsekuensi, katanya konsekuensi itu adalah sesuatu yang sudah direncanakan dan sudah disepakati bersama, itu konsekuensi. Mungkin kalau di sekolah konsekuensinya itu seperti ketika PPDB, anak siswa itu menandatangani tata tertib, gitu kan ya, peraturan sekolah, menyetujui peraturan sekolah. Itu kalau di tanda tangan itu berarti sudah disepakati. Konsekuensinya kalau tidak dilakukan maka akan ada sanksi, gitu kan ya, itu konsekuensi. Nah kalau misalnya di kelas apa, maka kita misalnya membuat kesepakatan kelas yang disepakati bersama dan konsekuensinya dibicarakan bersama-sama, itu konsekuensi. Terus yang ketiga itu ada restitusi. Nah restitusi apa? Restitusi menurut Charles Gosen, nggak tahu siapa itu ya, ada di modul, bahwa restitusi itu adalah memberikan alternatif solusi, terus merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi restitusi itu seperti kalau misalnya anak melakukan salah, jangan langsung kita menyalahkan, gitu. Diajak berpikir kenapa anak itu melakukan kesalahan itu, apakah mereka sadar melakukan kesalahan itu, kenapa mereka bisa melakukan kesalahan itu. Restitusi itu jadi ada dialog antara yang pembuat masalah, ya, antara kita sebagai guru atau anak yang mendapatkan masalah. Itu di restitusi. Nah nanti kegiatan penerapan restitusi itu juga kami sudah praktekkan. Lanjut, Miss. Nah ini contoh ya, ini contoh saja. Contoh
hukuman sama konsekuensi yang misalnya di kelas nih, kelas. Contoh yang pertama ya, mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Nah itu adalah hukuman. Terus kalau yang konsekuensi yang bagaimana? Bapak Ibu lihat ya, kalau hukuman itu hubungannya dengan fisik, hubungan fisik dan psikis ya. Kalau konsekuensi, misalnya contoh konsekuensi adalah di yang terakhir untuk pelajaran PJOK, melakukan pemanasan sendiri karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah itu konsekuensi, meskipun itu fisik ya, tapi mereka tahu, sadar bahwa mereka telat. Terus mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, misalnya dicoret, konsekuensinya apa ya, harus diganti, tidak harus dihukum ya, dia harus dihukum. Lanjut nih, itu contoh hukum dan konsekuensi. Nah terus ini adalah tadi tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi dan dampaknya, dampak terhadap anak. Dan kalau dilihat dari apa yang kami peroleh, hukuman itu memiliki dampak negatif ya kepada anak. Hukuman itu memberi dampak negatif kepada anak, beda dengan konsekuensi sama restitusi. Nah, untuk menumbuhkan disiplin positif, maka kalau dilihat dari di sini, dilihat dari bagian konsekuensi dan restitusi, itu akan menimbulkan disiplin positif terhadap anak. Jadi kita tadi menggiring ke anak untuk disiplin itu tanpa hukuman, tanpa sanksi, tanpa ancaman, istilahnya tanpa ancaman, tapi anak-anak diberi kesempatan untuk ya berkomunikasi dengan kita ya, untuk memecahkan masalahnya melalui konsekuensi atau restitusi. Dengan hukuman, contoh yang paling akhir ya, dengan hukuman maka anak akan membenci peraturan. Terus kalau misalnya kita dengan konsekuensi, tadi konsekuensi itu ada kesepakatan ya. Kalau sudah ada kesepakatan, maka murid akan menghormati karena sudah disepakati. Ya, karena sudah disepakati. Terus kalau dengan restitusi, maka si anak itu akan menghormati dirinya dan orang lain. Itu jadi untuk menumbuhkan disiplin positif itu bisa dengan pendekatannya dengan konsekuensi. Artinya peraturannya kita sepakati bersama dulu. Ketika anak melanggar kesepakatan itu, konsekuensinya apa? Anak sudah tahu, gitu ya. Anak sudah tahu. Untuk konsekuensi dan restitusi. Itu mungkin Bapak Ibu lanjut bisa. Nah, untuk menumbuhkan disiplin positif tersebut, gitu ya. Nah, ini materi ketiganya. Tadi disiplin positif, kebijakan universal, terus tadi ada hukuman, penghargaan, restitusi sama konsekuensi. Nah, untuk supaya kita bisa mendekati anak atau bisa menumbuhkan disiplin positif di lingkungan kita, itu coba dari kita sendiri dulu, gitu ya. Dari kita sendiri dulu. Ada yang disebut dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas kita sebagai guru mata pelajaran yang istilahnya sebagai manajer di kelas, gitu ya. Yang manajer di kelas itu kita bisa membuat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas. Jadi kita lingkup kecil aja dulu ya, di lingkungan kelas, melibatkan semua warga kelas dan dapat ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Ya contohnya misalnya sebelum di awal tahun pelajaran atau di awal semester kita membuat keyakinan kelas di kelas atau kesepakatan kelas, kesepakatan belajar ya, kesepakatan belajar yang di sana kita minta anak semua berpendapat, anak pinginnya apa ya. Dari satu kelas itu ada 36 orang, ada 36 keinginan, nah kita sepakati bersama di sana.
Jangan 36 ya kita bisa pilih. Ya. Atau kita bisa rembukan. Kalau misalnya ada keinginan anak yang sama, bisa dikelompokkan. Terus kita sepakati bersama. Kalau saya lihat di TRK, ya, di aktivitas harian itu ada ya membuat kesepakatan belajar, membuat kesepakatan kelas. Itu bisa salah satu jadi poin. Ternyata memang itu kita harus lakukan, ya. Kesepakatan kelas itu bisa dilakukan oleh wali kelas sama anak walinya. Itu kesepakatan kelas. Kalau kesempatan belajar berarti dibuat oleh guru mato, ya, oleh guru mata pelajaran. Pengen apa sih mereka ketika belajar dengan kita? Maunya bagaimana? Ya, maunya bagaimana? Di pendidikan guru penggerak ini tentu saja saya sama Miss Wid itu ditempa itu jadi guru yang istilahnya kita pembelajarannya itu harus berpihak pada siswa. Jadi siswanya pengen apa? Ayo kita turuti. Tapi tentu saja dengan sesuai koridor. Ada dituntun merekanya, ya, dituntun merekanya. Bahkan kemarin pada saat saya membuat kesepakatan belajar sama anak-anak, ada yang, Bu, tidak ada PR, tidak ada PR. Terus, Bu, boleh main HP. Itu keinginan anak-anak, ya, boleh main HP. Nah, apakah kita sepakati semua seperti itu? Tidak. Kita tuntun, kita berikan pengertian kepada mereka. Nah, setelah sepakat bersama, tuliskan dalam sebuah kalau misalnya Miss Ritma dibuat dalam sebuah pamflet gitu atau flyer, tempel di kelas boleh, atau tempel di grup. Kalau saya belum, ya, waktu kemarin ketika buat kesepakatan kelas foto, share di grup. Nah, itu kesepakatan kelas kita, kesepakatan kelas kita. Itu kesepakatan kelasnya atau keyakinan kelas. Oke, mungkin cara merumuskannya tadi sudah saya bahwa siswa berdiskusi dengan guru tentang apa yang diinginkan dan disepakati bersama untuk menumbuhkan budaya positif. Jadi di lingkungan kecil dulu, di lingkungan kelas Bapak Ibu guru dulu, tumbuhkan budaya positif di anak-anak. Kalau semua melakukan, terus kalau semua melakukan, yang asalnya satu kelas, jadi bisa satu sekolah. Ya, budaya positif itu bisa kita tumbuhkan. Jadi mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan barusan itu artinya ini sebenarnya sudah Bapak Ibu lakukan sebenarnya. Ya, sudah Bapak Ibu lakukan, cuma mungkin ditekankan lagi supaya dalam menyepakati apa yang kita sepakati bersama di kelas itu anak-anak bisa mengerti. Dia bisa mengerti. Contoh saja. Contoh keyakinan kelas, selalu bersikap positif. Nah, nanti ini selalu bersikap positif itu biasanya ada anak-anak tidak boleh berisik. Anak-anak itu ya, nulisnya itu. Terus tidak boleh mengganggu orang lain. Tidak membuli, misalnya gitu. Nah, itu dikumpulkan jadi satu kalimat, selalu bersikap positif. Terus senantiasa menjadi diri terbaik. Contoh ini ya, cuma contoh. Terus berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Nah, itu yang contoh-contoh keyakinan kelas. Jika sehat sehingga semangat bekerja, semangat beribadah. Ayo, on, ready. Ketika
diri, si unitik ini segala mati, manusia Kalimantan semoga simetria, bersatunya bangsa di negara Indonesia. Mesatnya pohon jauh di awal-awal berdiri-diri. Lumayan ya, tidak ngantuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan konsep dari budaya positif, yaitu 5 kebutuhan dasar manusia. Tadi speaking tadi bisa Ibu Bapak praktekkan di kelas ya, tidak terlalu lama, hanya 3 menit. Dan kebetulan kesepakatan belajar yang sudah dibuat oleh saya di kelas itu anak-anak antusias ya, dengan speaking, dengan yel-yel kelas ya, mereka melaksanakan itu. Tapi kita tidak perlu repot menyiapkan yel-yel atau speaking ya. Kita bisa buat kesepakatan, kalau anak-anak sepakat berarti kalian harus siap kalau mau mulai kalian yang memimpin. Jadi anak-anak itu gantian ke kelas ke depan gitu. Ada yang gerakan, ada yang yel-yel, ada juga yang lagu, nyanyi, pokoknya bagaimana interest mereka gitu ya. Jadi tidak perlu nanti saya nyiapin ya. Tapi kalau mereka stuck ya bagian guru berarti harus menyiapkan speaking atau yel-yel atau apa ya, penyemangat aja. Apalagi di jam setelah jam 12 siang sana ya, jam-jam kritis gitu. Oke, 5 kebutuhan dasar tadi sebetulnya sudah disinggung oleh Bu Handi ya. Ibu dan Bapak, 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi tidak hanya siswa ya, kita juga guru itu punya 5 kebutuhan dasar ini, dimana kalau kebutuhannya tidak terpenuhi akan ada yang timpang dalam perilaku kita ya. Ada yang ada kesenjangan, ada namanya penyimpangan, itu karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Dari modul yang kami pelajari di calon guru penggerak, 5 kebutuhan dasar manusia itu, yang pertama itu disimpan di tengah adalah survival atau bertahan hidup ya. Bagaimana supaya kita itu bisa bertahan hidup? Di sini contohnya kita ingin selamat ya. Bagaimana caranya nih supaya saya selamat? Menyelamatkan diri, pasti kita akan melakukan hal apa saja supaya kita selamat gitu ya. Keamanan, kesehatan, dan memiliki keturunan, itu adalah beberapa contoh dari bertahan hidup. Dari cara bertahan hidup yang lain itu juga kita lapar ya. Kita kan kalau lapar pasti tidak bisa di engke-engke punya Pak. Buat saya sendiri daripada saya pingsan, mendingan saya makan dulu gitu kan. Nah, anak juga begitu ya. Kalau anak mengabaikan kebutuhannya untuk misalnya makan, lapar, yang kita lihat kan ada yang pingsan ya. Dia tidak menyadari bahwa dia butuh misalnya butuh minum, butuh oksigen atau butuh apa. Kalau dia sudah bisa mendeteksi kebutuhan dasarnya, dia bisa mengantisipasi supaya hal yang tidak diinginkan tidak terjadi. Kemudian yang kedua itu love atau cinta kasih. Di sini bisa Ibu lihat, Ibu dan Bapak lihat ada keintiman, keanggotaan, keterhubungan atau hubungan. Jadi intinya perasaan kita disayangi bagaimana sih, dikasihi ya. Itu banyak kasusnya yang anak-anak broken home ya, cari perhatian ya. Kemudian ingin anak-anak yang biasanya yang suka cari perhatian itu berarti dia kebutuhan kasih sayangnya tidak terpenuhi ya. Apakah itu di keluarganya, di masyarakatnya, atau di sekolah dari ibu dan bapak guru ya. Mungkin di rumahnya terpenuhi, tapi di sekolah kok dia merasa gurunya kurang memperhatikan. Nah, maka dia cari perhatian. Jadi itu kebutuhan cinta kasih atau kebutuhan diterima, eksistensi ya, bahwa kita diakui di situ, itu juga termasuk. Kemudian ada kesenangan ya, kita juga senang kebutuhan kita kan intinya senang-senang ya. Anak-anak juga begitu, mereka ingin senang, ingin fun, ingin happy dan belajar itu ya. Jadi ada kita melihat anak-anak yang misalnya kan memang ada yang sudah terpenuhi dan merasa terpenuhi, diam di kelas. Yang nggak mau itu mungkin dia masih ingin bersenang-senang, diam aja di luar di selasar misalnya. Jadi mungkin kebutuhan dasar dia untuk kesenangannya lebih tinggi dari siswa yang lain. Ada juga kebutuhan penguasaan ya.
penguasaan itu ada kontrol, prestasi, kompetisi, dan pengaruh. Ya, jadi bagaimana kita misalnya mengajak orang tuh orang itu mengikuti apa kata kita, itu termasuk dalam penguasaan ya. Jadi misalnya anak kita misalnya, saya ingin ibu saya memberi saya uang lebih misalkan ya. Nah dia bisa nggak memberikan kontrol itu ke orang tuanya misalnya ya. Nah itu adalah kebutuhan penguasaan. Kemudian kebebasan ya, kebebasan di sini ada kemerdekaan, mobilitas, pilihan, dan kreativitas. Bebas berekspresi, bebas mengemukakan pendapat, bebas pokoknya bebas itu kan tidak ada sekat, tidak ada batasan ya. Jadi kita menemukan, saya sendiri menemukan bahwa anak itu harusnya duduk di bangku ya kalau ini di kursi. Tapi anak yang kebutuhan kebebasannya tinggi, mereka layang-layang aja di belakang, di pojokan ya, duduk mengerjakan soal sih, tapi sambil sendaran gitu ya ke tembok dan di lantai gitu ya. Nah itu memang kebutuhannya itu kebebasan ya, ada kebutuhan manusia untuk merasa bebas gitu ya. Nah ini bisa kita terapkan ke kita pribadi, ke anak kita di rumah, ke pasangan kita. Jadi luas ya, universal, tidak hanya pada siswa. Ya, Ibu dan Bapak di modul 1 ini, modul yang pertama kami diberi teori tentang pendekatan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan berpihak pada murid dan guru itu yang sifatnya tuturi handayani ya, menuntun. Jadi salah satu tugas kita di sini adalah untuk menuntun murid agar murid ini bisa termotivasi untuk memenuhi kebutuhan dirinya. Tetapi kita arahkan, kita tuntun supaya caranya tidak salah, caranya tidak melanggar kesepakatan tadi yang sudah disepakati, gitu ya. Meskipun bebas ya, ada bebas, ada batasannya bebas itu ya. Tidak boleh senang-senang terus ya, enggak ya. Tapi kita kewajiban kita lah untuk menuntunnya. Bahwa nak, kamu boleh senang-senang, kamu boleh main game, tapi kamu ingat ya, main game itu tidak boleh melupakan sholat, tidak boleh melupakan tugas kamu sebagai pelajar. Jadi kita yang harus menuntun anak dalam memenuhi kebutuhannya. Nah, pemenuhan kebutuhannya itu tadi menyambung dari teori motivasi, itu ada yang sifatnya ekstrinsik ya, menghindari rasa sakit, kemudian mengharapkan penghargaan, itu semua baru kalau dalam agama itu karena Allah gitu ya. Dia ekstrinsik itu karena ada iming-iming gitu, dia melakukannya karena ada motivasi dari luar. Sedangkan yang karena Allah dalam prinsip Islam itu mereka melakukannya dengan kesadaran sendiri. Nah itu yang ingin sama-sama kita tuju, supaya kalau ada atau tidak ada guru ya, ada atau tidak ada orang lain, anak itu mau melakukan tadi nilai kebajikan yang sudah disepakati. Nah, ini contohnya ya. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya, kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan, aku suka dan senang menyanyi. Nah, ibu bapak itu kebutuhan apa coba? Anak mencoba memenuhi kebutuhan apa? Ya? Tadi kan ada cinta kasih, ada kebebasan, kesenangan, ya, terus apa lagi? Kebebasan ya, dia senang nyanyi tapi dilarang ya. Jadi itu anak kebutuhan saya untuk bersenang-senang tidak boleh gitu ya. Nah, kemudian kasus kedua, ibu guru tadi tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru ya. Dia sudah pakai jepit rambut baru tapi nggak ngeh gitu ibu gurunya. Kebutuhan apa itu yang mencoba dipenuhi? Ya cinta ya, ya. Jadi dia ingin diperhatikan gitu, dia ingin diperhatikan. Kemudian yang ketiga, aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Bukan apa? Ya pinter ya, betul. Dia ingin bebas gitu ya, bosan gitu. Jadi dia ingin, atau dia ingin juga bersenang-senang karena dia bosan ya. Nah mungkin ibu dan bapak kalau anak sudah ingin bersenang-senang, ya berilah sedikit, semenit, 2 menit, untuk apa gitu ya, cari dibimbing gitu. Jangan dibiarkan sampai tawar. Kalau gitu mah ya ini ya, ya gitu ya. Kemudian contoh yang lain, aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di kelas. Nah itu kebutuhan apa? Gambar dia jelek, tulis gambarnya jelek, tapi malah
dipajang, diperlihatkan ke teman-temannya. Dia kan malu ya. Nah, kebutuhan apa itu? Harga diri. Berarti masuk ke mana kalau 5 tadi? Love ya. Ya diterima, diperhatikan, dihargai. Nah, kalau kita menentang atau kebutuhan anak itu kita tentang, ya berlawanan arah, ya anak nanti memberontak gitu kan, malu ya, anak dipermalukan. Nah, itu harus kita perhatikan ya. Jadi mungkin untuk saya pribadi, Ibu dan Bapak, pendidikan guru penggerak ini untuk mempersenjatai saya setidaknya secara pribadi untuk bisa lebih baik ya, merefresh apa yang sudah kita dapatkan waktu kuliah tentang MKDK ya, kependidikan itu kita refresh setelah berpuluh-puluh tahun kita mengajar gitu ya. Jadi kita diingatkan begini gitu ya, susah. Oke, next. Ya, tadi ada sudah singgung juga oleh Bu Hani mengenai hukuman tadi ya, restitusi dan konsekuensi dan restitusi. Di sini peran guru sebagai manajer ada 5 posisi kontrol guru. Kelihatan Ibu dan Bapak, di sini ada peran sebagai penghukum guru itu ya, peran pembuat orang merasa bersalah, guilter, peran sebagai teman, peran pemantau, dan peran manajer. Ibu dan Bapak bisa melihat bahwa peran sebagai penghukum dan pembuat orang merasa bersalah itu akan menyebabkan identitas gagal bagi anak ya, identitas dari kontrol dari luar yang menyebabkan anak gagal memiliki identitas ya. Contohnya di sini ada ya, banyak contohnya. Salah satunya dari yang penghukum, misalnya kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Nah, itu penghukum ya. Terus kemudian menyindir gitu ya, nyindir. Nah, itu kan kata anak tuh sakit gitu kan, ucapannya nyelekit. Nah, itu kita nggak marah tapi kita nyindir gitu ya. Nah, nyindir itu sakitnya di sini ya. Nah, murid itu kan begini, kalau kita sering marah-marah, kata murid gini, biarkan aja, nanti juga paling marah-marah lagi si ibu mah gitu paling ya. Jadi efeknya itu nanti anak mengulangi kesalahan ya. Kalau yang membuat orang merasa bersalah, contohnya di sini, kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres, gitu ya. Atau contohnya, seharusnya bla 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 bla, ibu kecewa dengan kalian. Nah itu, jadi anak tuh, jadi yang membuat ibu kecewa itu saya. Jadi yang membuat ibu marah itu saya, lelah itu karena saya. Nah jadi anak kan merasa, saya yang salah, gitu ya. Nah, kemudian akhirnya anak akan berkata, maafkan saya. Jadi minder gitu anak itu ya. Jadi nggak berani dia berkomentar, berkreativitas karena dia selalu saya salah gitu ya. Saya selalu salah. Nah, jadi akhirnya anak merasa tegas diri ya, siap salah. Gitu. Nah, sedangkan yang identitas berhasil atau sukses masih dari luar ekstrinsik, tapi di sini guru bersikap mengambil posisi sebagai teman ya, bagi. Jadi di sini contoh kata-kata yang ini, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu bla bla bla. Jadi kita sebagai teman ya. Jadi di situ kita memposisikan sama setahap dengan anak. Nah di sini murid akan berkata, saya pikir bapak ibu teman saya, ternyata begitu gitu ya. Kan kalau teman tuh toleransinya tinggi ya, kemudian penghargaannya saling menutupi karena kalau ada kesalahan begitu ya. Jadi anak itu menganggap kita teman. Nah tapi efeknya ini anak akan tergantung ya, tidak mandiri dan lemah, mengandalkan kita terus gitu ya, karena dia sangat mengandalkan teman ya. Kemudian posisi yang lain adalah pemantau. Jadi di sini kita membimbing anak, membimbing apa peraturannya, menanyakan kesepakatan yang kita pelajari, kesepakatan belajar itu seperti apa, mengingatkan ya. Nah contoh yang tadi Bu Hani sudah bilang, bintang ya, memberi bintang ya. Nanti murid berkata gini, berapa banyak bintang yang harus saya peroleh ya, berapa halaman yang harus saya tulis gitu ya, ujung-ujungnya gitu efeknya menurut teori ini ya. Dan akhirnya akan menitik beratkan pada sanksi atau hadiah. Jadi anak akan tergantung pada hadiah ya, pada reward. Selama ini kita tahu reward itu adalah yang paling baik untuk disiplin. Ternyata yang kami pelajari di teori itu tidak kurang tepat untuk motivasi intrinsik, menumbuhkan motivasi intrinsik ya. Kemudian yang paling ideal ibu bapak yang mencoba, ayo kita sama-sama coba bangun ya, yaitu
posisi kita sebagai manajer, ya, di mana anak akan menghargai diri sendiri. Contoh-contoh pertanyaannya tadi setelah menanyakan apa keyakinan kita, kesepakatan belajar kita, terus apa yang bisa kamu lakukan, ya? Ya, kesepakatan belajarnya hadir tepat waktu misalnya, ya. Kemudian siswa terlambat, kita tanyakan kamu melanggar kesepakatan kelas, ya. Kamu paham kan kesepakatan belajarnya sudah dibaca belum? Ya, apa poinnya tentang datang di sekolah misalnya. Kemudian karena kamu sekarang sudah menyadari salah, apa yang bisa kamu lakukan untuk bisa memperbaiki kesalahan kamu supaya tidak terulang kembali gitu. Nah, itu fungsi kita sebagai manajer, ya. Jadi anak dituntut untuk bisa memperbaiki kesalahan dengan kesadarannya sendiri dan kesanggupan siswa gitu. Nah, ujung-ujungnya idealnya diharapkan bahwa anak bisa mengevaluasi diri dan memperbaiki dirinya sendiri. Next. Nah, Ibu Bapak silakan dijawab masing-masing dalam hati, ya. Kita sudah di posisi mana selama ini? Apakah di punisher, penghukum, filter, pemberi rasa bersalah, body, teman, monitor, pemantau, atau manajer? Ya, silakan ya, kita introspeksi saja masing-masing. Kami pun yang sudah pendidikan juga belum tentu sudah sampai ke manajer ya Ibu Bapak, tapi setidaknya lah kita jangan sebagai pemberi penghukum, ya, pemberi rasa bersalah. Minimal lah kita ada di tahap body atau monitor lah, ya. Jadi yang sudah ke tahapan ideal, ya. Syukur-syukur kalau sudah ada di manajer, alhamdulillah, ya. Ujung-ujungnya itu calon pendidikan guru penerap ini ingin agar kualitas pendidikan tidak hanya di Semandai tapi di Indonesia itu lebih baik. Kalau kami di sini banyak rekannya, makin banyak yang guru penggerak, ya. Kita berharap kualitas lulusan atau kualitas anak yang masih belajar pun bisa lebih baik, ya. Jadi Ibu Bapak bukan ingin jadi kepala sekolah, ya. Ini tidak hanya diterapkan ke siswa tapi juga ke anak kandung kita, ya, di rumah gitu. Ya, baik, ini adalah teori terakhir segitiga restitusi, ya. Segitiga restitusi. Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi tadi sudah Bu Hani singgung juga restitusi itu, jadi siswa itu akan dikembalikan apa ya? Kalau ini direhabilitasi, dia sudah salah nih, direhabilitasi dengan cara yang dia pilih, ya, dengan kesepakatan yang sudah dibuat. Ini bentuknya Ibu Bapak ada 3 langkah segitiga restitusi. Saya yakin Ibu dan Bapak juga sudah melakukannya, ya. Meskipun mungkin hanya di tahap 1 atau tahap 2 atau mungkin seluruhnya, ya. Terutama yang kalau di BK mungkin sudah tidak asing, ya, dengan segitiga restitusi, ya. Mudah-mudahan kawan-kawan mungkin ini hanya mungkin istilah baru, ya. Oke, yang pertama itu menstabilkan identitas, ya. Saat anak melanggar Ibu Bapak atau menyimpang, ya, itu mereka identitasnya itu gagal. Mereka tidak punya identitas, ya. Mereka punya kebutuhan dasar misalnya freedom, ya, ingin bebas, tapi berbenturan dengan aturan. Nah, jika anak tidak kita stabilkan dulu perasaannya, maka anak akan gagal menjadi orang yang lebih baik, ya. Jadi kita harus stabilkan di sini, artinya anak itu dicoba dulu kalau di sini kata-katanya, ya, diangkat dulu, ya. Kata-katanya gini, setiap orang, setiap manusia pasti pernah berbuat salah, ya. Jadi kita stabilkan dulu, cooling down dulu, ya. Atau misalnya kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Bisa begitu salah satu kata-katanya. Nanti kita berkreasi dengan redaksi katanya. Setelah anak distabilkan emosinya, dia sudah kembali menjadi identitas sukses, ya. Jika sudah identitasnya sukses, kita melanjut ke validasi tindakan yang salah. Validasi itu bukan untuk membenarkan pelanggaran anak, bukan, ya. Tetapi kita akan menyentuh perasaannya, sisi hati terdalamnya, nalurinya, kemudian kita tuntun supaya dia meyakini kebajikan universal tadi dan dilakukan. Jadi bukan hanya budak salah dibenarkan, tidak, ya. Divalidasi di sini tujuannya dituntun, padahal kita kurang di kemampuan gitu, ya, ditujukan ke arah yang betul, ya. Kita bisa mengatakan begini, kamu tentu punya alasan kenapa kamu hari ini misalnya terlambat, ya. Kita tanyakan kenapa kamu datang terlambat. Jadi tidak
kamu telat, bla 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 bla. Nah kalau gitu kan anak nggak akan keluar dia ya. Tapi kamu baik, kamu sekarang sudah terlambat ya. Tiap orang juga pernah berbuat salah. Di sini ibu tidak akan mencari kesalahan. Mari kita cari solusinya bersama-sama ya. Kemudian kita validasi. Ada nggak cara yang lebih efektif supaya kamu besok tidak mengulang lagi, bisa datang lebih awal misalkan ya. Kita tanyakan ke anak. Nah di situ yang sudah saya praktekkan meskipun simulasi, anak itu dia keluar gitu ya, oh saya bisa ini sebetulnya supaya telat gitu ya. Tapi ibu bapak saya mungkin kita sadari ya, ini proses ya ibu bapak, tidak bisa semudah membalikan telapak tangan. Kita perlu proses dan perlu dukungan dari semua pihak gitu ya, nggak bisa berjalan sendiri-sendiri seperti tadi kata Pak Bu Hani ya. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Tadi kan kita sudah buat kesepakatan belajar, kesepakatan kelas ya. Kita tanyakan lagi ya. Kita sudah membuat kesepakatan di awal tahun pelajaran, di awal semester bahwa apa poin-poin yang sudah disepakatinya ya. Nah di sini kita tanyakan lagi ya, kamu sudah paham keyakinan kelas itu atau kesepakatan belajar itu ya. Ditanyakan kembali, dirujuk. Nah kemudian kita tanyakan, kamu ingin jadi orang seperti apa? Pasti jawabannya anak-anak kan ingin sukses, ingin kayak ayah saya, ingin berhasil ya. Iya, tapi anak tuh tidak tahu bagaimana jadi sukses itu gimana sih ya. Coba kita tanyakan, oh ya kamu ingin jadi orang seperti apa? Ingin sukses Bu, ingin jadi orang kaya. Nah kalau kamu ingin sukses, apa langkah-langkah yang bisa kamu kerjakan? Apakah kalau terlambat saja ke sekolah sukses? Ya, kita balikan. Apakah kalau kamu nilai saja bolong-bolong bisa jadi sukses? Ya. Nah, jadi anak itu ingin sukses, tapi dia tidak tahu jalannya, caranya. Nah, di sini kita menanyakan keyakinannya, ya. Jadi itu ya, Ibu dan Bapak. Dalam prakteknya tidak harus semua langkah ini dikerjakan, ya. Tidak lengkap, tidak harus lengkap, tapi kita prinsipnya dari restitusi itu seperti itu. Terima kasih Miss. Saya akan melanjutkan yang dari Miss Widya untuk berbagi pengalaman. Sebenarnya untuk pengalamannya sama saja ya, sama saja apa yang saya lakukan dengan Miss Widya. Yang pertama tadi tentang refleksi pembelajaran. Memang refleksi pembelajaran itu kalau saya memang tidak pernah merefleksi itu setiap KD ada refleksi. Dan saya melakukan refleksi itu sudah sejak pandemi ya, sejak pandemi saya sudah melakukan refleksi. Kalau misalnya di akhir semester ya, di semester itu saya lakukan karena pada saat pandemi itu benar-benar saya itu tidak percaya diri Bu, ketika mengajar ya. Saya tidak percaya diri ketika mengajar pada saat pandemi jarak jauh itu. Saya tidak percaya diri, makanya saya selalu melakukan refleksi. Nah ternyata nyambung dengan materi yang di CGP ya, bahwa dalam setiap pembelajaran itu kita harus bisa melihat situasi atau kondisi anak itu, respon ke kitanya itu seperti apa, supaya kita bisa memperbaiki diri di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah yang saya lakukan untuk semester sekarang itu adalah yang baru kemarin saya laksanakan, itu refleksi pembelajaran semester 1 yang kemarin direfleksikan di awal tahun, dari awal semester 2 itu di seluruh kelas 10 IPA. Itu refleksi pembelajaran saya refleksi pembelajarannya lewat Google Form ya. Di sana saya tanyakan ya apa yang saya tuliskan, pengalaman menyenangkannya dalam hal apa, terus apa yang harus diperbaiki di pembelajaran gitu ya. Jadi mereka kan mengungkapkan apa yang mereka inginkan ketika belajar dengan saya. Bu, banyakin praktek, jangan di kelas aja, belajarnya jangan di kelas aja, banyakin praktek. Atau kalau misalnya kalau tugas Bu jangan terlalu banyak, itu kan terungkap di ketika refleksi. Ini salah satu contoh respon dari anak ya, dari pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan di refleksi. Seperti ini. Itu pengalaman saya. Terus yang kedua, membuat kesepakatan belajar. Nah baru kemarin ya, di awal minggu pertama kita belajar di semester 2 itu saya membuat kesepakatan
di seluruh kelas yang saya ajar. Nah, kalau tadi Miss Wit dengan cara satu perwakilan dituliskan sama sekretaris, saya anak semua suruh nulis di papan tulis. Saya kasih nomor absen sesuai dengan nomor absen. Silahkan kalian ingin apa, ya. Kalian ingin apa, pembelajarannya dengan apa. Jadi saya buatkan kolom seperti itu. Kita terus kita bahas bersama-sama keinginan anak mereka, keinginan mereka itu seperti apa ketika belajar dengan kita, gitu ya. Ini contoh dokumentasinya, terus ini hasilnya, ya. Ini hasilnya, ini di kelas 10 IPA 3 sama 10 IPA 5. Terus ini kesimpulannya. Nah, kan dari 36 atau 40 anak yang ada di kelas tidak mungkin kan kita tuliskan semua, mungkin kita sepakati bersama. Jadi diambil, disepakati mana yang akan kita pakai untuk jadi kesepakatan belajar ketika belajar dengan ibu, gitu. Nah, mungkin bapak ibu juga bisa mempraktekannya. Itu kesepakatan belajar. Terus untuk penerapan segitiga restitusi, sebenarnya ini adalah salah satu tugas koneksi antar materi. Bapak ibu juga bisa kalau misalnya di sini nggak jelas bagaimana tahapan-tahapan segitiga restitusinya, itu bisa dicek di YouTube kami. Karena tugas-tugas kami itu tugas-tugas CGP itu kalau dalam bentuk video, saya sama Miss Wit itu selalu diupload di YouTube, ya. Jadi seperti itu, ini kan tidak bisa ini ya, karena jaringan tidak bisa terlihat. Nah, kalau Bapak Ibu ingin melihat langkah-langkah segitiga restitusi ketika menangani anak yang bermasalah, itu bisa dilihat di akun YouTube kami. Oke, mungkin pembahasan untuk hari ini untuk modul budaya positif itu sudah selesai. Saya sangat berterima kasih sekali, terutama kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah mendukung kami penuh ya dalam pendidikan guru penggerak ini. Juga kepada Bapak Ibu guru, terima kasih banyak saya ucapkan atas dukungan dan doanya. Doakan kami supaya bisa menyelesaikan pendidikan guru penggerak ini dengan lancar sampai selesai seperti Bu Santi. Ya, Bu Santi sudah tinggal menunggu sertifikat ya Bu Santi ya. Tinggal menunggu sertifikat, sudah ada pengumuman kelulusan. Jadi mudah-mudahan kami juga bisa menyusul, dan saya mengajak kepada Bapak Ibu guru di sini untuk bergabung dengan pendidikan guru penggerak. Ya, yang masih usianya di bawah 50 tahun. Terus terang saya sama Miss Widya itu di guru penggerak itu jadi senior. Ya, paling tua, dituakan. Di sekelompok saya yang satu PP itu 6 orang, itu semua guru SD. Guru SD masih muda-muda kan ya. Guru SD. Saya itu paling tua ya. Saya paling tua di antara mereka. Dan saya kagum sekali dengan semangat mereka gitu ya. Nah, Bapak Ibu juga di sini ya. Saya ajak untuk bergabung ke pendidikan guru penggerak ini untuk memajukan sekolah kita ya, untuk memajukan pendidikan di sekolah kita dengan ya salah satunya materi yang kita dapat itu ini yang saya sama Miss Wit imbaskan kepada Bapak Ibu guru itu. Mungkin itu akhir dari saya. Mungkin Pak Miss Wit ada yang mau sudah, selain terima kasih sekali lagi, terima kasih banyak atas waktunya dan segalanya. Semoga Allah mencatat kebaikan ibu dan bapak dan membalasnya dengan pahala yang besar. Ya, kemudian saya juga sama dengan Bu Ani ingin mengajak pada rekan-rekan semua yang memenuhi kriteria usia, terutama ya, karena kalau di SMA Soreang ya Bapak, angkatan 8 itu 23 orang Pak yang daftar, ya, subhanallah, dan yang lulusnya 8 orang. Ya, dari 23. Nah, angkatan 9 alhamdulillah ada Bu Susi ya, Bu Susi? Nggak ada ya? Bu Susi yang daftar, dan semoga di angkatan 10 banyak yang daftar ya. Ayo semangat Ibu dan Bapak, mari kita keluar dari zona nyaman kita ya. Namanya kalau Ibu Bapak tanya, sehingga ya namanya pendidikan, mana ada sih yang enak ya Bu
Bapak ya, nggak ada pendidikan yang enak gitu. Dan kita kalau saya lihat Bu Yoyo ya, Bu Yoyo salah satu mata kuliahnya itu ada di guru penggerak. Subhanallah, kita nggak bayar ya, kita dapat materinya. Itu ya Bapak ya, Ibu dan Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian laporan kegiatan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Semoga bermanfaat. Tidak lupa, saya ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung pada kegiatan aksi nyata ini, terutama kepada Bapak Kepala SMA Negeri 1 Dayakolot, Bapak Asep Tarbik SPD MMPD, dan seluruh Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Dayakolot yang telah mendukung kegiatan aksi nyata ini sehingga berjalan dengan lancar. Terima kasih. Salam Guru Penggerak.